Apa hukuman bagi pelakor? Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar. Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah, maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15 berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak, bisa panas dalam dan batu. Apa hukumnya menerapkan sistem demokrasi kapitalis, dan apa hukumnya mengatakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah? Ada yang namanya fikih. Fikih itu dibagi lagi, ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalat, jual beli, dagang, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, musaqah, sewa menyewa, gadai menggadai, menghidupkan tanah untuk pertanian. Ini namanya fikih muamalah, ekonomi. Ada lagi namanya fikih jihad. Siapa yang akan diangkat menjadi panglima jihad, siapa yang itu kafir harbi, siapa kafir zimmi, siapa yang non muslim tapi tetap dijaga darahnya. Ada namanya fikih siyasah, disebut juga dengan siyasah syar'iyah, disebut juga dengan min fiqhid daulah, disebut juga dengan fiqhul khilafah. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, meninggal 450 Hijrah. Namanya Imam penarang kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itulah dia kitab yang ditulis berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam, hukum-hukum, As-Sultaniyah, tentang kekuasaan. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Nama orang yang bermusyawarah itu namanya ahlul halli wal aqdi, karena tidak sama antara suara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan dalam demokrasi tak ada beda antara suara diplomat dengan penjual tomat. Penjual tomat yang tersinggung, nanti takut saya asosiasi penjual tomat melaporkan saya pula. Itu sekedar perumpamaan saja. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang alim ulama bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin.
Lalu pemimpin tadi punya wajib 5, 10. Begitu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menjaga perdamaian, mendamaikan orang yang berkonflik, menjaga agama dari kesesatan, menjaga orang susah jangan sampai tak makan. Itulah mengapa para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, masing-masing punya calon. Orang Muhajirin punya calon Umar bin Khattab, orang Ansor punya calon Sa'ad bin Ubadah. Mereka bermusyawarah, tereliminasi Sa'ad bin Ubadah karena dia tidak Quraisy. Karena hadis Nabi berkata, al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti diangkat dari golongan Quraisy. Akhirnya terangkatlah Umar bin Khattab. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar lebih layak, karena waktu Nabi sakit Abu Bakar yang diangkatnya menjadi imam sholat. Imam sholat mengindikasikan akan menjadi imam besar, imam sebuah kekuasaan. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Abu Bakar berwasiat, kalau aku meninggal nanti akan naik Umar. Umar pun naik. Meninggal Umar bin Khattab, Umar tidak meninggalkan wasiat. Sahabat berkumpul bermusyawarah. Lalu kemudian tinggal 6 orang. 6 orang menetapkan naiklah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman meninggal terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab meninggal, Utsman meninggal, Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah Majusi. Lalu kemudian Utsman bin Affan dibunuh sedang membaca Al-Quran. Lalu kemudian bermusyawarah, diangkatlah Sayyidina Ali. Islam tidak ada mengangkat anak setelah orang tua meninggal, sistem monarki. Bahkan Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan berkuasa, tidak akan menang kalau suatu negeri itu mengangkat anak sebagai pemimpin. Karena ketika itu ada seorang raja di Persia, gelarnya Kisra, gelarnya Syahinsyah, raja di raja, meninggal, diangkat anak perempuannya namanya Buran. Padahal dia tidak punya kecakapan politik, dia tidak ahli apa-apa, tapi diangkat juga. Islam datang untuk menebarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Adapun zaman sekarang, bagaimana cara bermusyawarah? Orang dipanggil datang ke tempat pemilihan untuk mengambil kertas, dicoblos. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, sampulnya berwarna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruk, Beirut, Lebanon. Kalau ada yang warna sampulnya lain, berarti bukan buku saya. Di situ dikatakan, ketika saya mencoblos calon bupati, calon gubernur, calon presiden, saat itu saya sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak amanah menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu maka persaksian saat mencoblos itu adalah persaksian akan dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Di antara dosa besar adalah yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa dia pilih? Karena tadi pagi habis sholat subuh dapat serangan fajar, kena sawer 100.000. Insya Allah jamaah ini kalau dikasih 100.000 tidak akan berkhianat, betul? Tapi kalau 100 juta istikharah dulu. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kalau pendapat itu masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, antara mazhab Maliki dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i, maka semuanya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Hambali, bismillah nyesir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau di masyarakat itu mazhabnya Syafi'i, maka kita tidak boleh mazhab lain kita bawa, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali.
Kalau dia imam di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau diminta jadi imam di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Sudais membaca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua orang. Kenapa Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali, di Istiqlal dia baca jahar? Karena dia tahu bahwa orang di Asia Tenggara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Kenapa tadi Ustaz Somad tidak mau jadi imam? Tak bisa rupanya Ustaz Abdul Somad jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz tidak mau maju ke depan? Saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir atau jahar. Saya takut kehadiran saya merusak ukhuwah di antara. Maka saya serahkan. Ustaz maju ke depan. Maju imam. Subuh tadi Ustaz jadi imam, ya. Di rumah saya, di pondok saya jadi imam. Subuh tadi, saya kalau jadi imam subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Hambali tidak pakai kunut. Ustadz di Maroko 2 tahun, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Mazhab Maliki pakai kunut? Pakai, tapi kunutnya sebelum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent. Nah, setelah baca kunut baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal baca kunut. Itu mazhab Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Antara Maliki dan Syafi'i pun ikhtilaf. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat. Tapi kalau ikhtilafnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan diikuti. Ada teman saya, Pak Ustadz, gimana? Sholatnya pejam mata aja. Kau udah sholat tadi? Sudah. Kok nggak gerak? Ini namanya sholat batin. Kalau ada nanti yang sholat batin, diam aja, kasih tahu sama istrinya di rumah, jangan kasih suamimu makan. Nanti kalau dia marah, nasi mana? Nasi batin, Mas. Mana ada? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi sakit hari Rabu, meninggal hari Senin. Sakit kerasnya hari Rabu, disiram pakai air 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa katanya? Bawa aku ke masjid, mau sholat berjamaah. Dibopong, dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Abbas membawa, kakinya menyeret demi untuk sholat berjamaah. Kenapa sekarang orang tidak sholat berjamaah? Alhamdulillah, masjid kita melimpah ruah hari Jumat. Kalau jadi penceramah, jangan angkat-angkat bangkit-bangkit khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, bahas menurut 4 mazhab. Dari maghrib ke isya, pembahasan kita malam ini adalah tentang masalah wudu, perbedaan wudu Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jangan satu mazhab diangkat, yang satu mazhab dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini masalah khilafiyah. Maulid Nabi khilafiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalilnya. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ada dalilnya.
Jangan mentang-mentang kau punya guru mengatakan tidak ada maulid, lalu kau katakan semua orang yang maulid masuk neraka jahanam. Jangan bangkit masalah khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, sebutkan menurut semua mazhab. Jika semasa hidup banyak sholat fardu yang tidak dikerjakan, apakah wajib menggantinya atau mengqadhanya? Mengqadha sholat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai sholat zuhur, maka dia sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Qobo'an Ustaz. Qadha'an. Nanti habis sholat asar, dia sholat sekali lagi. Usolli fardhu al-asri arba'a raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau lihat dalilnya gimana Pak Ustaz? Buka handphone, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, dia rajin menulis, punya rumah fikih. Qadha salat Ustadz Sarwat, tulis, langsung dapat jawabannya. Qadha salat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Rumah Fikih Indonesia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Hanya saja kalau sholat subuh sama asar jangan diqadha di masjid. Yang besok gara-gara ini nanti habis asar qadha. Sholli fardul asri arba'a raka'atin qadha'an. Tidak semua paham. Bapak pulang ke masjid, di masjid Bapak orang tak paham. Ditengoknya ada sholat ba'diyah asar. Langsung dia bilang, siapa ini? ISIS. Masya Allah, inilah anak yang berani luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tanda tangan, tempatnya pun dia yang menunjukkan. Hebat. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahamal mursalin. Jadikan anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Pertanyaan tadi ada satu di handphone, bagaimana supaya kita ini solid dalam persatuan? Yang pertama, lihat titik persatuannya. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Nabi kita satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitab kita satu, Al-Quran. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, berlapang dada menerima perbedaan. Adapun persatuan di organisasi, di masjid, musyawarah. Kalau sudah kalah dalam pemilihan, ya udah kalah aja. Ini banyak ketua masjid, ketua organisasi begitu kalah buat organisasi baru. Kalah jadi ketua masjid, buat masjid baru. Kalah jadi ketua masjid, nggak mau lagi datang ke masjid. Gimana kita mau maju? Oleh sebab itu maka nata'awan fima tafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Supaya otak kita ini jangan terlalu berpecah belah. Cari yang kita sepakat. Kita sepakat mendirikan pesantren gratis tahfiz Quran. Sepakat? Sama-sama cari tanah, sama-sama buat bangunan, sama-sama memikirkan anak-anak sekolah gratis. Tidak ada ikhtilaf tentang ini. Sama-sama memikirkan supaya anak kita menjadi penghafal Quran. Sepakat? Sepakat. Sama-sama memikirkan kita punya masjid. Di samping masjidnya ada klinik bersalin gratis, klinik gigi gratis. Duitnya dari mana? Dari wakaf, infak, zakat, sedekah. Membuat klinik, membuat rumah sakit, fakir miskin, yatim dan du'afa. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Karena kalau tidak begini nanti otak kita akan dihabiskan oleh khilafiyah. Sampai orang udah tahu kalau ustadz ini yang ceramah, ini pasti khilafiyah. Tertulis di keningnya, ustadz khilafiyah. Mari kita cari titik-titik persamaan. Sama-sama ingin mewujudkan sekolah untuk semua kalangan. Sekarang pesantren mahal, uang bangunan tidak sanggup lagi. Orang fakir miskin mau daftar, menengok daftarnya langsung dia pingsan, mati mendadak. Maka kita wujudkan
Berapa banyak saudara kita di pinggir jalan yang belum makan siang, merantau di perantauan, susah anak istrinya. Bagaimana dia? Maka dibantu, support. Ini tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Saya tidak hanya ceramah. Kami dengan sahabat-sahabat kami membuat yayasan. Tahun lalu menerima tahfiz Quran gratis, tahun ini menerima tahfiz Quran gratis. Kita buat di seluruh daerah kita masing-masing. Itulah cara memperbaiki umat. Insya Allah kalau kita buat ini tahfiz gratis, tahfiz, insya Allah 5 tahun, 10 tahun Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian kita pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh barakah. Mari kita sama meminta berdoa kepada Allah supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah, yang belum ketemu jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik, yang belum istiqomah supaya hatinya ditundukkan Allah iman dan Islam. Mohon beri kami ijazah. Ijazah apa? Awak kalau mengajarkan kitab, mengajarkan hadis, mengajarkan zikir, itu maka ada ijazah. Yang paling tinggi namanya sama mandanga dari guru. Lalu kemudian setelah itu qiraah, guru membaca, awak mandanga. Lalu kemudian ada namanya munawalah, memagi kitab awak tarimo. Iko diantara salah satu dari 6 tahammul wal ada. Ada namanya ijazah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan sadonan salamu iko ambo ajakan, ceramah-ceramah ambo, hadis-hadis, zikir-zikir, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Jawabnya qabiltu, ambo terima. Ambo ulang sekali lagi. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati. Ambo ijazahkan sado ceramah-ceramah, kitab-kitab, buku-buku, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, mudah-mudahan bermanfaat untuk awak dunia akhirat. Apa pandangan Ustadz tentang pelajaran tasawuf dan tarekat? Karena masih banyak masyarakat yang mengatakan ajaran tasawuf ikut sesat dan tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nan ikut tarekat sebelum inyo berzikir inyo disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ada. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, kemudian inyo mandi. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inyo ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ada. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didanga oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkilkan namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka nama tarekatnya Syadziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka nama tarekatnya Naqsyabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama gadang awak di bumi Minangkabau, antaranya adalah Inyak Jaho, Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Manga disabiknya Naqsyabandi Khalidi. Manga ada nama Khalidi di dalam? Sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyauddin Khalid. Diyauddin Khalid. Khalid itulah disabik dengan Khalidi. Imam Diyauddin Khalid itu punya murid. Salah satu muridnya datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi, Simabur. Syekh Ismail ikulah membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan-Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail itu punya murid namanya Syekh
Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarekat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai kau punya murid lagi namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak namanya Buya Somad. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somad sampai kepada. Jadi kalau mau ikut bertarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Adapun mursyid yang mengaku Buya ndak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat, itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya, ambolah putui makrifat. Itu namanya wali setan. Al haqiqatu bila syariatin batilah, hakikat tanpa syariat batil. Was syariatu bila haqiqatin atilah, syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursyidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursyid ambo kok hebat Buya, terbang di atas awan, berarti Superman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la tatar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana inyo menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penjelasan ulama-ulama awal. Maka ada 3 trilogi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, tasawuf sunni bukan falsafi, tasawuf yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Ustadz dengan nama ruh? Yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ibadillah. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas, VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Ghunyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang kini menyebut ambo tahu, dan kalau mau tahu nanti ambo bagi tahu nama kamu. Pas awak minta nama saya siapa? Wani Piro. Ciri aliran sesat duo, UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Orang Jawa itu anak kiai dipanggil Gus, namanya Mustafa Bisri, maka dipanggil Gus Mus. Abdurrahman Wahid anak kiai dipanggil Gus Dur. Gus Mus itu perokok sampai kuning. Saya jumpa dia di Maroko waktu mau ngasih seminar. Saya ditegur orang waktu di Makkah, Gus kok merokok? Haram, haram. Saya tanya, mana ayatnya? Saya mau berhenti kalau ada ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, gudang garam haram. Baru dia berhenti. Saya mau menceritakan kenapa orang bersilang pendapat masalah rokok, karena tidak disebutkan di dalam ayat secara teks, tapi ayatnya umum. Mana ayatnya? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jerumuskan diri sendiri. Dulu bunyi tertulis di rokok itu, rokok menyebabkan impotensi, kanker, keguguran janin. Sekarang berubah, rokok membunuhmu. Berubah. Apa berubah? Sekarang gambarnya gambar bibir
kanker, bambar jantung. Nah, jadi masalah ini, kalau ada orang bertanya, kenapa hukumnya tak satu? Karena ulama berijtihad, lain kepala, lain isi. Mufti Mesir, Syekh Nasir Farid Wasil. Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Bas. Muhammadiyah, ketiga-tiga ini mengatakan rokok haram. Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah, rokok haram. MUI, rokok haram bagi anak-anak, orang tua, ibu hamil, dan orang sakit. Adapun orang yang sehat, maka mokok makruh, kata MUI. Saya tidak menggiring Bapak ke salah satu fatwa. Saya ceritakan dua kelompok. Kenapa berbeda? Itulah alasannya. Karena ayat tidak menyebutkan secara teks. Ustadz sendiri merokok apa tidak? Saya tak merokok. Nah, maka saya sebutkan dua-dua. Nah, begitulah. Jadi Pak Ustadz menengok perokok pasif pun kena, yang menghisap pun kena, mudarat yang luar biasa, belum lagi mubazirnya. Bagaimana Ustadz antara dua fatwa ini? Pilihlah antara dua. Mungkin Bapak lebih condong kepada yang tiga. Saya condong lebih banyak nih Pak Ustadz. Mesir, Saudi Arabia, Muhammadiyah. Sedangkan ini cuma MUI saja. Ini pun saya curiga MUI ini mengatakan makruh karena di situ banyak kiai-kiai yang merokok juga. Karena di Jawa itu pondok pesantren rata-rata kiai merokok. Dan santrinya pula kalau sudah habis libur membawa hadiah rokok. Nah, ini jadi secara psikologis. Di Azhar ada Ustadz. Di Azhar dosen kami tak ada merokok. Saya belum pernah jumpa dosen Al-Azhar tempat saya kuliah merokok. Dan saya sendiri, saya tak merokok. Itu cerita tentang dalil fatwa. Adapun Ustadz Ketua MUI Dumai, namanya Ustadz Lukman Sarip. Ustadz Lukman Sarip, nanti kalau cerita ini Bapak tak percaya, datang Ustadz Lukman Sarip ceramah ke sini, tanya dia. Ini cerita ini dari Ustadz Lukman Sarip. Hadis riwayat, bukan riwayat Bukhari, riwayat Lukman Sarip. Jadi di belakang, ini kiai, di belakang rumah kiai ini banyak tanaman. Ada pokok nanas, ada pokok cabai, ada pokok tebu, ada pokok kelapa, ada pokok tembakau. Jadi suatu malam datanglah segerombolan babi memakan tanaman Pak Kiai tadi. Besok pagi ditengoknya rata. Nanas habis, tebu habis, kelapa habis. Yang tak dimakan babi cuma tembakau. Rupanya ulama babi pun mengharamkan tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarip. Jangan marah sama saya. Bukan kata saya. Tanya, nanti saya kasih nomor Ustadz Lukman Sarip. Dia sekarang sedang di Lombok mengikuti musabaqah tilawatul Quran. Nah, begitulah hadis riwayat Lukman Sarip. Apa hukuman bagi pelakor? Ini pasti yang buat pertanyaan perempuan yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Toy. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang mengganggu laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk kalau masih gadis. Kalau sudah menikah dilempar batu sampai mampus. Itu perempuan. Tapi ini pertanyaannya nggak adil. Maka kalau ada selingkuh yang jahat perempuan, pelakor. Laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri orang. Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari pelakor dan senior. Dari mana Ustaz tahu? Tidak mungkin ada pelakor karena ada jarak yang memisahkan kita. Ini acaranya Islami, dibuat jarak kain. Gak boleh laki-laki ngelihat perempuan. Mana ada bapak-bapak yang lihat? Ada tembok. Ibu pun gak lihat. Yang lihat saya. Tapi saya pun gak terlalu jelas. Kunang-kunang. Nah, ibu-ibu jangan pancing-pancing laki-laki.
Makanya suaranya harus jangan suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Balam Jaya. Jangan ibu pancing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Balam Jaya. Ya, harus jelas. Dan ibu jangan membuka aurat. Karena ketika jilbab ibu buka, nampak kecantikan laki-laki tergoda. Yang salah ya laki-laki Pak Ustaz. Perempuan salah juga. Tapi jangan saling menyalahkan. Kita jaga, tutup. Jangan pakai celana sempit. Karena laki-laki matanya nggak taat. Dipakai celana sempit sampai menjerit. Alhamdulillah di Balam Jaya semuanya pakai jilbab, pakai baju panjang. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan istiqomah sampai mati, insyaallah. Kita doakan yang pelakor-pelakor bertaubat. Gimana cara taubatnya Pak Ustadz? Mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Mana kamar mandi? Mandi taubat. Aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala basah semua. Setelah itu sholat sunat usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ayatnya bebas seperti sholat tahiyatul masjid. Setelah itu salam istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis di tengah malam. Ya Allah. Suaminya terbangun. Sampean nangis kenapa? Dosa mas. Dosa sama siapa? Sama saya nggak ada. Sama mantan. Artinya apa? Jangan ngaku. Doanya pelan-pelan. Jangan berdoa, ya Allah, aku sudah mengganggu suami orang. Jangan. Doa. Tangi, menang ya, menang. Gimana hukumnya pohon duku atau durian tumbuh di tanah kita? Sementara pohon-pohon itu milik orang lain. Wah, gimana ceritanya? Gimana hukumnya pohon duku? Oke, pohon durian, ya, tumbuh di tanah kita. Ini tanah saya, tiba-tiba tumbuh durian. Sementara pohon itu milik orang lain. Saya rasanya memang asli orang Indonesia. Tapi memahami bahasa Indonesia Balam Jaya ini susah. Yang saya pahami dua. Yang pertama, ini tanah saya, terbang durian busuk, jatuh, tumbuh dia. Maka itu punya saya, karena diterbangkan oleh angin. Yang kedua, pohonnya di sini, dahannya kemari. Itu yang punya siapa? Yang punya tanah atau yang punya pohon? Yang punya pohon. Jangan diambil dimakan. Pas ditanya, kenapa kamu makan? Yang lewat tanah saya, punya saya. Tapi tentu kalau hubungan bertetangga baik, tetangganya ngomong, Mas, ini memang pohonnya punya aku. Tapi yang itu ambillah sana. Diminta, kalau dimakan tanpa izin, maka menjadi neraka jahanam di dalam perut kita. Jaga diri dari makan yang haram-haram. Na'udzubillah. Ustadz, dapat salam dari teman saya yang berada di Air Molek. Salamnya I love you. Salam yang dalam Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya wa'alaika wa'alaihis-salam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan I love you. Kalau ada yang mengucapkan I love you, jawabannya I love you too. Apakah kita harus berkurban sampai 7 ekor kambing selama 7 hari raya haji?
selama 7 kali hari raya haji baru bisa dibilang sempurna. Kurban itu kalau mampu tiap tahun. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita mampu kurban tiap tahun. Ustadz Somad, saya nggak kaya, tapi miskin juga nggak. Dan saya berkurban setiap tahun. Nabung. Kemarin di masjid dekat rumah saya 2.300.000. Bagi 360 hari. Saya matematika bodoh. Kita hitung ya. Sabar sebentar. Itulah kalau punya ustaz nggak paham matematika. 2.300.000 bagi 360 hari sama dengan 6.300. Gudang garam berapa? Jisamsu piro? 6.300 satu hari. 1 tahun sudah bisa kurban. 6.300, 6.300, 6.300. Pulang dari belanja 6.300. 6.300. 1 tahun 2.300.000. Mampu apa enggak? Kurban. Niat dari sekarang. Saya niat kurban. Amin. Bukan 7 tahun sampai mati berkurban. Ustaz, saya alhamdulillah sudah berkurban. Kurban apa? Suami saya kurbankan. Ustaz, di lingkungan kami banyak ibu-ibu yang tidak pakai jilbab. Dusta ini. Pakai jilbab semua. Ini fitnah ini. Siapa yang mau provokator? Kalau pakai cuma dililitkan ke leher. Itu namanya jilbab sakratul maut. Mau pergi ke pengajian, pas makan bakwan. Ibu pakai jilbab panjang, penutup semua. Nampak. Ini banyak juga perempuan pakai jilbab, tapi roknya panjang, resleting belum dipasang. Kalau melangkah, nampak. Ustaz pernah ngeliat di airport. Adi baru pulang dari Jakarta. Saya nggak ngeliat, terlihat. Astagfirullah. Jangan-jangan saya pula yang sakaratul maut. Tolong berikan Pak Ustadz satu amalan untuk ketetapan iman yang selalu kocar-kacir. Iman kocar-kacir. 3 cara supaya iman jangan kocar-kacir. Yang pertama, jenguk orang sakit. Kalau nampak orang sakit, saya pergi ke rumah sakit, Bu. Pak, ngelihat cuci darah. Saya tanya, Bapak cuci darah? Ya. Cuci darah itu bukan pakai rinsu. Darah disedot pakai pipa dari tangan, masuk ke dalam mesin, dicuci, darah keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Sakitnya nggak terbayangkan. Kita suntik dikit aja sakitnya. Bayangkan jarum suntik. Berapa jam darah dicuci? 5 jam. Seminggu berapa kali? Sekali. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan banyak beramal soleh. Sering-sering jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit jangan jujur. Ini banyak orang jenguk orang sakit. Wah, ini kelihatannya nggak sampai 2 Jumat. Kasih dia semangat. Sehat, sehat, sehat. Begitu sudah di luar, nggak lama lagi. Nah, yang kedua, biar supaya iman jangan kocar-kacir, sering nengok orang mati. Saya kalau dapat SMS, Ustadz Somad, tolong jenguk ketua masjid meninggal dunia. Saya sampai ke pemakaman. Sampai di pemakaman, sepi. Saya tanya penggali kubur, Pak, iya. Katanya ketua masjid meninggal, iya. Mana? Yang lain belum datang, Ustadz datang duluan. Saya jongkok, saya lihat itu makam. 1 meter kali 2, dalamnya 2 meter. Saya tengok, hai Abdul Somad, itulah tempat engkau nanti. Anak tinggal, istri tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal.
Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kau akan masuk ke dalam, yang akan menemani hanya iman dan amal soleh. Maka sering-sering lihat mati. Saya ambil HP, saya foto liang lahat itu. Saya masukkan ke HP. Setiap ngelihat api ingat mati. Sampai akhirnya saya pulang ceramah jam 2 malam sendirian. Pas ada orang nelpon, nampak liang lahat, ketakutan saya. Saya ganti gambar lain. Sekarang nggak ada gambar. Dah, lihat orang sakit, kuat iman. Lihat orang mati. Yang ketiga, berjamaah. Makanya nanti kalau ada jamaah wirid yasin, datang. Jamaah BKMT, kebetulan Ibu Aja Juriah, Ibunda Bupati, Ibunda Pak Yopi, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Indragiri Hulu. Sudah ada kelompok BKMT? Badan Kontak. Tahu kontak? Ambil kabel, pegang. Kontak artinya kerjasama. Kalau belum ada, segera dibentuk, nanti akan diresmikan. Resmikan, undang Pak Bupati, buat grup nasyid, nyanyi di sini. Lagunya, ya dana, ya dana. Insya Allah turunlah dana APBD.